Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah ada di hari Minggu yang pertama di bulan September tahun 2020. Dan ini sudah ada di semester yang kedua di tahun ini. Dan tahun ini mungkin 70% sebagian besar ya kita habiskan di dalam masa pandemi. Tapi saya percaya apapun kondisi kita, bahkan kondisi dunia ini tidak mengurangi kasih Tuhan buat kita, dan kita tetap terus bersuka cita dan terus ada damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kita, amin. Dan kita mau mulai ibadah kita hari ini dan kita akan buka di dalam doa. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah ada di hari Minggu di bulan September tahun 2020 ini Tuhan. Kami tahu dan kami menyadari penyertaan-Mu atas kehidupan kami tidak kurang satu detik pun, bahwa apa yang Kau lakukan buat kami adalah yang terbaik dan sempurna adanya. Karena itu Tuhan, apapun keadaan kami hari ini di rumah kami masing-masing, baik kami yang sehat maupun mungkin ada di antara kami yang saat ini sakit atau mengalami kesulitan, kami percaya bahwa tangan pertolongan-Mu terulur bagi setiap kami. Dan hari ini kami percaya bahwa mujizat-Mu terjadi atas kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Karena Kau adalah Allah yang luar biasa dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kami mau buka ibadah ini Tuhan, kami mau naikkan puji-pujian. Biarlah ini bukan sekedar lagu, bukan sekedar pujian, tetapi ini adalah doa dan iman kami kepadamu Tuhan. Dan hari ini kami mau banyak mengucap syukur karena kami tahu saat kami menaikkan korban ucapan syukur, Engkau bekerja dan mengerjakan mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Sama-sama saya katakan amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang
Terima kasih Tuhan. Kami tahu saat kami terus bersyukur, iman kami semakin diteguhkan, dan kami tahu kami bisa terus berpegang pada janji-janji-Mu Tuhan. Sekalipun kami mungkin ada di masa sulit, kami mau taruh Engkau sebagai pusat dari kehidupan kami. Kami mau taruh Engkau sebagai segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Shikarabashandara takaralaya bashikarada. Hindarabashandara laya bashikarabata karalaya bashikarada. Shandara mashandara laya bashan. Hindarabata karalaya batakaraba. Sharabaralaya baralaya bashan. Hallelujah. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. 'Cause nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you say from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to
Jesus be the center of your church, and every knee shall bow, every tongue shall confess you, Jesus. Tuhan, jangan izinkan kami mengganti pusat kehidupan kami dengan yang lain selain Engkau sendiri. Hari-hari ini ajar kami terus melihat kepada salib-Mu, terus melihat kepada kasih setia-Mu Tuhan. Walaupun mungkin ada masa-masa kami gak bisa lihat Engkau secara pribadi, kami gak bisa rasakan kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami, tapi kami tahu, kami yakin, biar ini menjadi penguatan untuk iman kami di hari-hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami. Bahkan kami yang mungkin hari-hari ini mendapat jawaban doa, mendapat berkat, kami pun biar ajar terus kami supaya kami selalu tahu bahwa semuanya itu hanya daripada-Mu. Dan karena Engkaulah satu-satunya yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau sambut firman-Mu dan kami juga mau sambut tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus yang akan kami laksanakan nanti Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan menjadi tindakan iman kami dan kami percaya bahwa Engkau akan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mengikuti ibadah ini hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Mari sama-sama saya katakan amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya berdoa kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan. Dan saya tahu seluruh jemaat Home Church, anggota LCC semuanya disayang dan dilindungi, diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pagi ini, mari kita sama-sama berdoa minta tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini, di minggu pertama di bulan yang baru Tuhan. Kami datang sama Tuhan, sebab kami tahu setiap hari dalam hidup kami, semua adalah anugerah. Untuk itu Tuhan,
Kami merendahkan hati, kami berharap sama Tuhan, dan kami mau dengar-dengaran dengan firman-Mu, sebab Engkau akan berbicara buat setiap kami. Dimanapun kami ada, di rumah-rumah, di manapun tempat kami menyaksikan siaran online ini, Bapa, Engkau yang memberkati kami. Engkau hadir bersama kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, saya mau kasih keterangan dulu mengenai apa yang Home Church sedang hidupi hari-hari ini. Dan kenapa juga kita belum mulai lagi ibadah secara offline ya, secara onsite ada di SQ. Kalau kita lihat, atau mungkin saudara udah mulai bisa melihat, ada gereja yang udah buka kok. Sebenarnya bisa kok ibadah, saudara. Saya mau katakan bisa. Bisa, kita beribadah kumpul tuh bisa. Tapi tentu kita harus memperhatikan segala sesuatu di sekitar kita, karena kita adalah komunitas yang memang tujuannya punya hati untuk memberkati komunitas yang di luar gereja juga. Jadi kita harus, kita ada untuk memberkati sekitar kita. Tanggung jawab kita sebagai komunitas hari-hari ini menurut saya adalah ikut dalam apa yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, di tengah masyarakat kita masih isu COVID masih demikian tinggi. Ya, saya coba telepon beberapa hamba-hamba Tuhan, nanya pendapat mereka. Ada yang sudah mulai ibadah, saya tanya, kenapa buat ibadah? Jawabannya, oh mungkin karena kami ini udah kangen, pingin ketemu. Saya percaya alasan yang seperti itu menurut saya kayaknya belum bisa kita pakai untuk ibadah di SQ. Mungkin di tempat-tempat yang nggak terlalu terdampak secara keras COVID-nya, mungkin bisa, saudara. Tapi di SQ yang sekitarnya masih merah, di Jakarta juga tingkatnya masih makin naik. Saya coba cek, kita itu hampir di Home Church mau buat on loh. Tetapi karena waktu itu kita ngelihat belajar dari rekan-rekan gereja Katolik yang sudah ibadah. Tapi beberapa gereja Katolik hari ini terpaksa tutup lagi. Karena ternyata di tengah-tengah jemaat ada yang terkena, saudara. Nah, saya berdoa kita tetap punya hati terpaut sama Tuhan. Artinya ibadah kita terpaut sama Tuhan, bukan terpaut sama liturgi ibadah hari Minggu saja. Amin ya saudara. Saya percaya dalam waktu-waktu beberapa bulan ke depan kita akan terus mengusahakan supaya kita bisa bersekutu bersama-sama. Dan terutama karena saya percaya ini pimpinan Tuhan juga ya. Kita akan lihat firman Tuhan untuk hari ini. Ya, saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10. Sekali lagi ya. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10. Bulan lalu tema kita adalah tentang kepemimpinan. Bulan ini kita masuk tentang kegerakan, tentang movement. Wow, Pak, nyambungnya gimana? Ini yang luar biasa, ini yang luar biasa. Ini yang saya belajar dari firman Tuhan, saudara. 1 Petrus 2 ayat 4 katakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Yes. Ayat 5 katakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena
mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya dengar, tetapi juga melakukannya. Nah, yang jadi perenungan saya adalah ini loh saudara. Apa yang home church, gereja kita, saya sedikit teringat tentang apa yang Tuhan izinkan untuk kita alami dari awal tahun, gitu ya. Apa yang kemarin sudah terjadi, dan ternyata ayat-ayat yang kita baca bukan hanya berbicara tentang yang lalu, tetapi berbicara tentang masa kini, tentang kenyataan hari-hari ini. Jadi saya akan bagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama adalah tentang kemuliaan, ya, kemuliaan. Apa maksudnya? Nah, kalau kita baca tadi ayat 5 tadi. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup. Kamu, kita. Kita adalah batu yang hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani di situ ya. Sebuah bait, rumah Allah, tapi rohani. Nah, yang menarik gini, ayat ini Petrus ambil dari saduran dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Keluaran. Ya, Keluaran 19 itu, ya. Ayatnya bilang gini, 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Haleluya. Ya, sounds familiar ya. Mirip dengan ayat-ayat yang kita barusan baca tadi. Ya. Nah, latar belakangnya apa? Waktu itu Musa, gini, Tuhan seakan-akan ngomong sama Musa, kalau sebelumnya janji Tuhan itu ngomongnya hanya dengan Musa, tapi nanti akan tiba masanya. Wah, ini menarik ya. Ini perjanjian bukan hanya untuk satu orang. Lagi nih, perjanjian ini bukan hanya untuk satu orang. Tuhan seakan-akan nggak puas untuk itu. Tuhan maunya ini sebagai covenant, sebagai ikatan perjanjian yang diikat dengan darah atas bangsa. Wah, atas semua orang. Waktu itu ngomongnya kepada Israel. Dan Petrus mengulang lagi dengan konteks yang sama. Dia seakan-akan mau bilang kayak gini, hey, Tuhan maunya bahwa janji-janji Tuhan itu bukan hanya untuk beberapa orang. Ya, bukan hanya untuk sebagian orang saja, tetapi untuk semua. Dan abis ngomong itu, dan kalau saudara perhatiin di Gunung Sinai itu, setelah ngomong itu, maka umat Israel bersatu, ya, komunitas ini bersatu, dan hadirat Tuhan turun. Wah, saya percaya saudara, ada janji yang khusus, ada janji yang kuat. Kemuliaannya akan nyata saat kita semua, masing-masing, menjadi batu yang hidup untuk membangun, disusun sama-sama, membangun sebuah bangunan yang rohani. Jangan anggap remeh pertemuan-pertemuan ibadah kita. Haleluya. Saya tahu banyak di antara kita yang sudah rindu pingin ketemu. Saya ngerti, saya juga pingin ketemu lagi. Lain rasanya ya. Tetapi memang iya saudara. Karena dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita, janji Tuhan dia bersemayam. Ya. Kalau kita lihat perbandingannya, baca Alkitab aja deh, baca Alkitab. Baca Alkitab sendiri sama kumpul dalam LCC baca Alkitab, baru satu orang dapat apa, sini dapat apa. Hei, kita jadi kaya loh. Kita makin ngerti tentang makna firman Tuhan. Ya kan saudara?
Baca Alkitab sendiri bisa. Suara Tuhan bisa berbicara, bisa. Tetapi ada hal yang khusus saat kita berkomunitas, kumpul dan meresapi janji Tuhan. Nah, hari-hari ini saya percaya saudara sudah menjalankan LCC online-nya dengan iFriend-nya ya, saudara. Berkala kumpul, walaupun terbatas pakai meeting di Zoom kah atau yang lain. Tetapi dalam kebersamaan itu memang ada sesuatu. Ada Tuhan yang bekerja dengan kuasanya di situ. Muji menyembah juga gitu ya. Bukan ya sendiri kita bisa. Tetapi waktu kita korporat, itu memang ada janji Tuhan di situ. Nah saudara, ini bukan hanya soal psikologi. Wah kalau rame enak nih Pak. Enggak. Tapi memang di Alkitab jelas terlihat, jelas kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang Tuhan kerjakan memang di dalam persekutuan, komunitas, persekutuan orang percaya, saudara dan saya. Jadi kalau hari ini memang ada hati, kerinduan kita untuk ngumpul, that's good, itu bagus saudara. Tetapi itu memang nggak segalanya. Amin ya saudara. Kita tahu Tuhan lagi ajar kita sesuatu melalui kita ibadah secara online seperti ini. Ya, ini ada musimnya. Tapi saya percaya nanti Tuhan juga izinkan kita kumpul lagi. Amin. Wah ini saya tahu aminnya pasti keras nih. Udah lama nggak ngumpul ya. Udah lama nggak nyembah Tuhan sama-sama. Ya. Memang gereja adalah institusi yang manusia bikin, yang kita kumpul, yang kita kita bentuk bersama-sama. Tapi saya percaya juga gereja adalah institusi yang penting karena gereja adalah institusi yang Tuhan sendiri yang mulai. Tuhan sendiri yang menginisiasi. Tuhan Yesus yang menjadi inisiasi daripada gereja itu. Dan seringkali Tuhan memakai gereja untuk melayani sekitar. Itu yang kita tuju hari-hari ini. Gereja bukan hanya untuk kita saja, justru Tuhan adakan gereja untuk memberkati kota. Gereja ada untuk memberkati kota. Kalau nanti saudara punya waktu, coba baca di Yesaya 6 tuh, tentang penglihatan Yesaya waktu dia ada di dalam bait Allah. Dia melihat betapa kemuliaan itu dimulai di bait Allah, tetapi menerobos keluar dari bait, luar biasa. Ya, Tuhan pakai ibadah-ibadah itu, ya nggak saudara? Atau saudara ingat cerita yang untuk saya sih lucu ya. Karena kalau saudara ingat waktu Tuhan Yesus bangkit, satu kali murid-murid kumpul, Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Tapi ada satu orang yang nggak ikut ibadah hari itu, namanya Thomas. Ya, Thomas nggak datang ibadah hari itu. Jadi waktu Tuhan Yesus nyatakan diri, dia nggak ikut, dia nggak tahu. Satu kali dia murid-murid datang sama Thomas. Thomas, kemarin datang Tuhan Yesus, Thomas bilang, aku nggak percaya. Itu sih bolos ibadah sih, ya saudara. Jadi maksud saya pertemuan-pertemuan kita itu penting juga, emang. Tapi kenali maksudnya, itu yang saya mau kita tuju hari ini. Melalui LCC yang kita buat, ya saudara. Saya percaya Tuhan bekerja. Amin ya saudara. Doa saudara, mungkin di dalam LCC aja. Tetapi dampaknya, itu bukan hanya untuk anggota LCC. Dampaknya bahkan keluar itu. Menyentuh orang-orang yang di luar LCC bahkan. Amin. Puji Tuhan. Poin yang kedua, bagian yang kedua dan yang terakhir. Kalau tadi adalah kemuliaan Allah yang turun di tengah saat kita bersekutu. Nah, ini. Yang kedua saya kasih nama karunia Roh Kudus. Ya. Kenapa karunia Roh Kudus? Karena ini. Yang menarik di ayat yang kita baca tadi, Petrus nggak bilang gini, kita mempunyai roh imam dan mempunyai roh raja. Dia nggak bilang gitu. Tapi Petrus dengan jelas mengingatkan kita tentang siapa kita. Dia bilang gini, kamu imamat
Yang raja nih. Wah, kita imam, kita raja. Saudara, kalau saya bayangkan ini dalam implikasinya di zaman itu, wah ini besar sekali ya. Ya, besar sekali. Kenapa? Karena posisi imam dan posisi raja nggak sembarangan. Posisi imam dalam keagamaan orang Yahudi itu penting. Kenapa? Ya memang cuma imam lah yang menjadi perantara mereka dalam kegiatan rohani sehari-hari. Nggak bisa orang lain. Ya, ini kedudukan yang divine, yang suci, yang kudus. Apalagi juga dalam kehidupan hari-hari, raja, wah itu juga. Tapi Petrus saat di ayat ini bilang, kamulah, saya baca aja langsung ya. Ayat 9 tadi, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Woi, bangsa yang kudus. Dia lagi ingatin, kamu tuh loh. Kamu, dan kalau bilang kamu, artinya kan kita semua ya. Wow, saudara dan saya. Coba kalau hari ini ikuti siaran ini sama keluarga atau sama teman saudara, lihat sekitarmu kalau ada orang, ya. Dia itu imam dan dia raja. Mungkin saudara berkata, model dia, model dia jadi imam. Tapi itulah yang implikasi yang pertama orang lihat. Ini kan kedudukan yang dahsyat ya. Nah, apa hubungannya? Nah, gini loh saudara. Kalau saudara ingat, pertama kali di tahun ini kita ngomong tentang bagaimana gereja itu bukan sekedar organisasi, ya. Gereja itu untuk kita adalah sebuah sebuah hal yang hidup gitu, ya. Dia bukan sekedar institusi, tapi dia sebuah gerakan. Lagi ya, gereja itu bukan sekedar institusi, tapi dia movement. Bedanya apa Pak? Kalau menurut sosiologi, institusi itu sangat terstruktur. Kalau movement, gerakan itu dia cair, ya, dinamis. Kalau institusi itu sulit berubah. Ya, kalau saudara tahu juga, kalau gerakan malah mudah berubah, ya, karena dia dinamis tadi. Institusi itu top down. Tapi kalau gerakan, bottom up. Wah. Kalau institusi itu diikat, yang mengikat mereka itu peraturan. Kalau movement atau kalau gerakan, yang menyatukan mereka adalah visi bersama. Ya. Nah, para sosiolog juga setuju, nggak mungkin hari ini movement terpisah dengan institusi. Ya. Nggak mungkin murni, karena bahkan movement seperti apapun harus ada institusinya barang dikit, gitu kan? Kalau kita melihat apa yang Tuhan kerjakan di tengah home church dari awal tahun, saya tuh ngomong ini tuh, saya terharu, saudara. Terharunya karena gini loh, Tuhan tuh baik ya sama kita. Dia tuh pimpin kita. Tuhan pesankan kita untuk ngomong panggilan, teman-teman program membahas ini secara detail, ya, diberikan kepada tim gembala dan diomongkan untuk semua pembicara. Jadi pembicara juga ngomong sesuai apa yang didapat oleh keluarga ini. Jadi Tuhan memimpin kita berbicara tentang panggilan. Nah, panggilan itu didapati oleh masing-masing orang. Masing-masing saudara dan saya, kita semua. Nah, ini saudara. Nggak mungkin dalam gereja, ya, kita memperlakukan gereja sangat struktural gitu loh. Misalnya saya sebagai gembala berusaha mengendalikan apa yang ada di gereja. Percayalah saudara, saya nggak mampu. Kenapa? Karena gini loh, setiap orang punya karunianya masing-masing dan unik. Tugas saya sebagai gembala adalah mendorong setiap karunia ini bekerja dengan maksimal sehingga membentuk sebuah gerakan dalam tubuh Kristus bersama ini. Ya. Karunia Roh Kudus diberikan kepada setiap orang untuk memperkaya tubuh Kristus bersama. Sehingga yang ada di dalam
bukan sebuah struktural atau institusi belaka. Yang ada di dalam ternyata sebuah gerakan. Ya kan saudara? Ini bukan sekedar organisasi, ini bukan perusahaan, ini bukan, enggak. Ini sebuah gerakan. Gerakan di mana setiap saudara, gereja Tuhan, batu yang hidup tadi, bekerja melayani dia. Semua kita. Ya. Sehingga gereja kita bisa bergerak terus dalam tuntunan Tuhan secara dinamis. Jadi panggilan saudara yang spesifik itulah yang justru membuat gereja ini masuk dalam movement-nya Tuhan. Wah, gerakan Tuhan nggak bisa home church dapatkan tanpa saudara menemukan panggilannya, menemukan karunia-Nya yang khusus. Ya. Saya tutup dengan ini, saudara. Tapi mungkin kan Pak, nggak semua gereja kayak gitu. Ya. Kenapa ya? Saya lagi mikir kenapa ya? Kok kita kadang-kadang belum mau masuk dalam panggilan. Kita udah bahas ini di tengah tahun ya. Saya tadi malam flashback lagi. Ya. Apa sih ya yang membuat orang berapi gitu, menyala-nyala untuk masuk dalam panggilannya? Ya. Apa sih yang menjadi ininya, triggernya, ya, yang menyulutnya? Saya menemukan ini loh saudara. Bahwa semua karunia, semua panggilan saudara yang khusus akan terbakar, akan disulut, akan dinyalakan oleh pengalaman pribadi saat engkau menemukan kasih karunia Tuhan. Ya. Lagi ya. Pengalaman pribadi saat engkau menemukan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam saudara. Gereja kita memang nggak sempurna, banyak kekurangannya. Iya. Namun kalau kita orang lagi berapi-api, seringkali kita nggak ngelihat kekurangannya loh saudara. Kalau saudara lihat segala sesuatu di sekitarmu kurang, coba cek di dalam. Jangan-jangan memang apinya yang lagi kurang, ya nggak? Kalau lagi cinta tuh, wah, kurang kita maklumi, ya nggak? Anak kita mau sekolah, dia kurang mungkin prestasinya dibanding teman yang lain, angka dia lebih rendah. Kita bisa bilang, enggak, kamu anakku, aku tetap sayang, ya enggak? Kenapa? We love them. Waktu kita menemukan kasih Tuhan yang sempurna, yang sudah ada buat kita, saudara, kita jadi orang yang enggak mikir kita lagi. Enggak mikir diri sendiri lagi. Kita mulai mikirin, aku mau melayani apa ya? Aku bisa apa ya? Aku bisa bantu apa ya? Gitu loh. Kata yang dipilih Petrus luar biasa. Ya, saya ulang lagi itu ayat tuh. Ajaib tuh. Kamulah bangsa yang terpilih. Artinya alasan dipilihnya nggak jelas nih saudara. Yang pasti bukan karena hebat. Yang pasti karena Tuhan sayang. Terpilih. Tuhan yang pilih. Bukan kamulah yang pintar. Bukan kan. Kamulah yang, wah enggak. Terpilih. Ini anugerah nih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, ini kata yang bagus ya, umat kepunyaan Allah. Tuhan lagi bilang gini, aku sayang sama kamu, aku sayang sama kita semua, Tuhan sayang sama kita. Perasaan disayang akan membuat gini loh saudara, apapun yang kita buat, memang kita buat untuk melayani, memang kita buat untuk Tuhan. Amin. Kalau enggak, kelihatannya sih pelayanan, tetapi di dalam hati ternyata kita mengejar supaya disayang, ya, mengejar sebuah identitas. Enggak, kita melayani justru karena kita beridentitas disayang Tuhan. Amin. Orang yang disayang Tuhan pasti ingin melayani dia. Ya. Kita akan makin mengerti dan kita makin rindu hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Amin. Saya mau katakan hari ini, saya tutup firman Tuhan hari ini,
dengan mengucapkan terima kasih. Mulai awal tahun, saudara, kita semua mengejar panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena luar biasanya yang Tuhan bukakan hari-hari ini, makin masing-masing saudara menemukan panggilannya, dengar ya, itu membuat home church, kesatuan komunitas, gereja kita, masuk dalam gerakannya Tuhan. Hari ini juga saya laporkan beberapa kelompok sel online melalui LCC online yang sudah nambah lagi. Tuhan kirim jiwa-jiwa, saudara. Tuhan kirim jiwa-jiwa anak-anak sekolah minggu. Pemuritan mereka sekarang membelah lagi, nambah lagi kelompoknya. Saudara, ternyata pandemi ini memang menghambat kita. Iya, tetapi tidak menutup mujizat Tuhan. Amin. Berdoa untuk mujizatmu. Saya percaya hari ini kita akan juga perjamuan kudus, menikmati perjamuan kudus. Nanti saat menikmati perjamuan kudus, minta sama Tuhan, Tuhan, penuhi aku terus dengan rahmat dan anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk pimpinan-Mu yang selalu setia atas kami. Engkau sayang kami. Terima kasih. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami makin bisa merasakan kasih-Mu, mengerti hati-Mu, mengenal pribadi-Mu. Bapa, berkati kami, berkati umat-Mu di Home Church, berkati semua anggota LCC. Bapa, biar saat kami melayani karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami masuk dalam gerakan Allah untuk rencana Tuhan di kota kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, di setiap minggu pertama, di setiap bulan, kita selalu mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Puji Tuhan. Saat ini saya persilahkan kita mempersiapkan alat-alat perjamuan kudus untuk roti dan anggur. Kalau saudara nggak ada roti di rumah, mungkin bisa digantikan dengan biskuit atau crackers mungkin, ya. Atau kalau nggak ada anggur di rumah, bisa gantikan dengan sirup atau teh manis mungkin. Ya, saya persilahkan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa untuk perjamuan kudus kita. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Saat kami menerima perjamuan kudus, melakukan perjamuan kudus, kami percaya Engkau sedang mencurahkan karunia-karunia rohani. Sehingga setiap kami boleh berjalan dalam panggilan kami. Dan saat kami berjalan dalam panggilan kami akan masuk ke dalam kegerakan Allah atas gereja-Mu. Kemuliaan-Mu akan nyata di tengah kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat hari ini, pimpin perjamuan kudus kami. Kalau ada hal-hal yang dosa yang kami simpan, kami mau minta ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau ada hal-hal yang masih kita simpan, saudara, minta ampun sama Tuhan saat ini. Syanana. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah roti di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang tercurah buat kami. Bapa, setiap kami menerima anugerah-Mu hari ini. Sehingga kami yang sakit, kami terima kesembuhan. Kami yang susah, kami dihiburkan. Kami yang membutuhkan pertolongan, kami mendapatkan mujizat-Mu, mendapatkan pertolongan-Mu. Bapa, berkati kami ya Tuhan. Berkati para orang tua, berkati anak-anak. Berkati mereka yang bekerja, berkati juga mereka yang berusaha. Berkati yang sekolah Tuhan. Biar kami semua menerima rahmat dan janji-janji Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk Engkau sendiri yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Shalom Jemaat Home Church Jakarta dimanapun Anda berada. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan ke-9 di tahun 2020 ini. Diberkati ya dengan khotbahnya Pastor Semi barusan. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Saya ajak kita semua untuk bergabung dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru. Kami boleh beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih karena kami boleh memasuki bulan yang baru lagi Tuhan, bulan September, bulan ke-9 di tahun 2020 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bulan ini Tuhan akan menyertai setiap kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun setiap rencana kami Tuhan yang akan selalu menyertai setiap kami ya Tuhan. Berkati setiap jemaat Home Church dimanapun mereka berada Tuhan. Opa, oma, para orang tua Tuhan, anak-anak yang bersekolah, yang berkuliah Tuhan.
bahkan yang masih baby juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan keluarga demi keluarga. Penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap keluarga jemaat Home Church Tuhan dimanapun mereka berada. Berkat-Mu, kesehatan, perlindungan Tuhan selalu ada untuk setiap keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya, kami mau serahkan bulan September ini Tuhan ke dalam pimpinan tangan-Mu. Apapun yang kami rencanakan, biar kehendak Tuhan yang terjadi atas keluarga kami, atas setiap rencana-rencana kami Tuhan. Saat ini juga kami bersatu hati Tuhan, kami mau mengangkat hati kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau memberkati kota kami, kota Jakarta Tuhan, memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, biar damai sejahtera Tuhan yang melingkupi bangsa kami Tuhan. Mulai dari ibu kota kami Tuhan, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil Tuhan. Engkau sertai, Engkau berkati Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mulai dari yang di pusat sampai yang di daerah Tuhan. Berikan kesatuan hati Tuhan, untuk setiap pemimpin kami dalam mengambil setiap keputusan Tuhan. Terutama di masa-masa kami melawan pandemi COVID ini Tuhan, biar kiranya kami selalu diberikan kesatuan hati Tuhan. Diberikan satu pemahaman yang sama Tuhan, bahwa kami sedang berjuang bersama-sama, berperang sama-sama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati setiap pemulihan demi pemulihan Tuhan. Kami percaya Tuhan tahun ini Tuhan, bulan ini kami percaya Tuhan akan ada breakthrough atas bangsa kami. Kami percaya akan ada terobosan yang baru. Kami percaya ada mujizat Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya hatimu, matamu tertuju atas Indonesia Tuhan, dan penyertaan Tuhan akan sempurna terus Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Biar sepanjang hari ini kami boleh melewatinya hanya bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai dengan ibadah online kita. Saya berdoa melalui ibadah ini kita semua boleh makin diingatkan betapa pentingnya kita menerima panggilan kita dan mengerti dan menjalankannya. Dan karena itu kita akan menerima karunia-karunia dari Tuhan. Dan waktu kita bersama-sama menjalankannya, maka Home Church, gereja ini, akan masuk dalam gerakan Tuhan yang akan memberkati masyarakat dan kota kita. Kini saatnya kita selesai dengan ibadah kita, kembalilah ke ibadahmu yang sejati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, dalam kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan, Amin. Tuhan berkati.